Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam ASN berakhlak untuk Indonesia tangguh. Bapak Ibu sekalian, kita hadir lagi dalam acara Ngopi WI, Ngobrol Pintar ala Widya Iswara di podcast BPSDMD Provinsi Lampung. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Insinyur Sri Mahendra Satria Wirawan, MMMT IPU. Beliau adalah Kepala Badan Penerbitan dan Perpustakaan Digital DPP Asosiasi Profesi Widya Indonesia Pusat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Mahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Silakan disapa dulu pemirsa kita. Selamat pagi. Salam sejahtera buat teman-teman Widya Iswara sekalian di seluruh Indonesia. Pagi ini saya diajak Pak Agus untuk ngobrol-ngobrol santai. Nggak tahu apa yang mesti diobrolin. Kita coba kita ngobrol santai. Saja. Ya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita akan diskusi tentang sesuatu yang menarik, yaitu tentang penerbitan dan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, karena kita sudah kedatangan tamu yang berkompeten pada pagi hari ini. Kita langsung saja kita ajak beliau diskusi. Kita langsung ke tema Pak Mahendra. Ya. Sebagai Kepala Badan Penerbitan dan Perpustakaan Digital, itu core bisnisnya apa ya Pak? Mungkin saya pengen sedikit cerita dulu awal muasalnya. Ya. Kenapa saya jadi Kepala Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital. Ya. Sebetulnya saya nggak pernah ngimpi Pak Gus. Nggak pernah ngimpi untuk jadi kepala badan itu. Tiba-tiba saja Pak Ketua Umum Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Pak Budiarso, minta saya untuk menjadi Ketua Badan Penerbit. Padahal saya bilang juga, Pak, saya nggak ada urusan yang boro-boro penerbit nulis buku, itu bukan yang saya. Tapi nggak apa-apa, benar, udah kerjain aja. Kalau memang itu perintah, siap saya kerjakan. Jadi bulan April kalau saya tidak salah pada saat itu turunlah SK untuk saya sebagai Ketua Badan Penerbit. Dan tentunya karena saya nggak punya pengalaman di penerbitan dan sebagainya, saya cari-cari ke sana kemari dan akhirnya ternyata untuk membuat sebuah badan penerbit kita harus bisa kan validasi perpustakaan nasional untuk menerbitkan buku dengan ISBN. Kemudian yang kedua itu karena di dalam perkalan untuk agar buku tulisan seorang Widya Iswara bisa mendapatkan akredit harus diterbitkan oleh badan penerbit yang tergabung dalam anggota Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Makanya dua hal itu segera saya kejar, alhamdulillah. Dalam tempo nggak terlalu lama, cuma April, Mei, Juni, Juli. Nah, kami sudah mendapatkan semua itu. Selesai dengan segala persyaratannya selesai dan dengan segala akrobatiknya deh pokoknya. Ternyata kompetensi itu orang lain yang bisa melihatnya Pak Mahendra. Atau juga dijebak barangkali. Mudah-mudahan nggak juga. Jadi core bisnisnya itu tentang penerbitan dan perpustakaan digital. Perpustakaan digital ya. Berarti yang diterbitkan oleh badan penerbit ini tidak hanya buku yang bersifat fisik begitu ya, tapi juga yang bersifat digital. Sebetulnya begini, yang sekarang kita lakukan itu ada dua. Pertama, core bisnis yang pertama adalah menerbitkan buku-buku khususnya karya dari Widya Iswara. Jadi ya karena selama ini teman-teman Widya Iswara ya banyak mengalami kesulitan ketika setelah punya karya tulis kemudian bagaimana keluar kemudian terkait dengan biayanya macam-macam inilah itulah yang membuat DPP APWI membentuk sebuah lembaga penerbitan. Makanya yang pertama kami itu bergerak di bidang penerbitan buku yang sesuai dengan ketentuan yang bisa diakui sebuah buku yang ditulis oleh seorang Widya Iswara. Nah, yang keduanya itu diamanatkan untuk membentuk perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital itu saat ini
kami awali dengan mengumpulkan karya tulis ilmiah, bukan buku, karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal, apa namanya, ilmiah berkala. Kemudian kami kumpulkan agar dapat diakses oleh teman-teman Widya Iswara. Jadi ketika teman-teman Widya Iswara mau membuat karya tulis dan membutuhkan referensi, itu bisa mencari diakses di situ ya? Ya, bisa diakses ke BPPD APWI. Nah, itu yang ini. Berarti sangat erat kaitannya dengan writing culture bagi Widya Iswara ya, Pak? Ya, sangat ini. Nah, kenapa? Tapi buku ini kami tidak sebarkan dalam bentuk e-book sementara ini karena masih. Kenapa? Karena ini menyangkut hak cipta. Hak cipta. Ya, jadi kalau mau baca beli dong. Ini juga apa namanya ditulis apa namanya tentunya dengan ini ya. Nah, kalau kita dengan itu mungkin aksesnya akan menjadi apa namanya tidak terkendali. Jadi untuk sementara kami batasi untuk yang perpustakaan digital itu hanya karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal berkala yang sudah terbitkan sebelumnya. Baik. Kemudian karena ini terkait dengan budaya menulis dari Widya Iswara, tentunya ada kiat-kiat Pak Mahendra terkait dengan bagaimana membina atau menumbuhkan minat gitu menulis baik artikel ilmiah ataupun karya tulis ilmiah bagi Widya Iswara itu. Jadi gini, sebetulnya prinsipnya itu kalau menulis jangan dipikirin. Jangan dipikirin, ditulis aja. Tulis gitu aja. Biar teman-teman Widya Iswara dan para ASN yang lain tahu juga nih. Iya, teman-teman itu banyak berpikir untuk saya mau menulis apa. Nah, itu yang menjadi. Padahal kalau misalnya sekarang segala sesuatu yang pernah kita lakukan kita tulis saja, itu sudah sangat luar biasa sekali bisa memberikan pengalaman yang baik. Jadi kita lihat ketika kita membaca, kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Iya. Ketika kita membaca, kita menambah ilmu pengetahuan. Ketika kita menulis, kita bisa berbagi pengetahuan yang kita punya kepada orang lain. Orang lain ketika kita menulis. Seorang pembaca yang baik belum tentu jadi penulis. Tapi sejelek-jeleknya penulis pasti adalah pembaca yang baik. Karena Bapak nggak akan pernah bisa menulis kalau nggak membaca. Nah, jadi kalau mau menjadi pembaca yang baik, jadilah penulis. Pembaca yang baik belum tentu dia menjadi penulis. Seorang penulis sejelek-jeleknya penulis, dia pasti pembaca yang baik. Itu paling tidak ada standarnya ya, Pak ya. Nah, kemudian Pak Mahendra sudah berapa banyak nih buku yang sudah Pak Mahendra yang punya Pak Mahendra sendiri? Nah, itulah. Saya bilang tadi, saya ini dijebak. Saya ini dijebak ngurusin ini. Jadi, saya sebelumnya tidak pernah berkecimpung soal tulis menulis, terbit menerbitkan, nggak pernah. Karena saya dikasih amanat untuk itu. Suka nggak suka saya harus menulis. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah menulis 3 buah buku. 3 buku. Dalam waktu sejak bulan April tahun lalu. April? Ya, karena apa? April berarti baru 10 bulan ya, Pak? 10 bulan, tapi buku ini sudah diselesaikan jauh sebelum itu. Jadi, ya karena tentunya sebagai seorang penerbit gitu sebagai badan penerbit, masa nggak ada tulisannya sih gitu ya, paling nggak ya buat inilah ya. Artinya akhirnya di sana saya mulai menulis. Dan betul tadi, karena kemarin itu saya cuma mikir gimana caranya nulis, nggak jadi. Makanya sekarang saya nggak pernah saya pikirin, saya tulis aja. Bahkan perjalanan-perjalanan pun misalnya ke Lampung seperti ini itu bisa jadi ide buat bisa jadi tulisan ya Pak? Tulisan. Nah sekarang kalau kita udah ngobrol berapa menit nih Pak? Ya, taruhlah mungkin sekitar 8 menit ya. 8 menit, itu sudah 10 halaman tuh Pak kalau tulis Pak. Nah, kalau misalnya para Widya Iswara sudah punya karya tulis, apakah yang berasal dari memang ilmiah atau memang dia menulis secara populer begitu? Bagaimana kalau misalnya ingin menerbitkannya di badan penerbit kita? Nah itu tadi Pak, jangan dipikirin.
kirimin aja naskahnya. Bapak kirimin naskahnya, kami yang terbitkan. Gitu. Gitu. Karena walaupun bentuknya masih dalam bentuk yang sangat prosedural begitu. Ya, kami punya teman-teman editor yang siap membantu untuk menyunting sebuah buku atau sebuah karya tulis ilmiah, hasil riset untuk menjadi buku populer. Atau kami juga pernah kemarin membuat sebuah event pelatihan dan alhamdulillah. Oh, di Lampung juga kemarin Pak Mahendra yang ngisi kan? Oh gitu ya. Jadi dari 45 peserta itu 30 jadi, Pak. Ya. 30 terbit bukunya. Jadi artinya di samping kami juga membantu teman-teman yang mempunyai naskah untuk menerbitkan buku, kami juga melakukan pelatihan dan pembimbingan mendampingi sampai bukunya. Dalam pelatihan kemarin dari BPSDMD Provinsi Lampung ada 2 Pak Mahendra yang kemudian terbit lewat Badan Penerbit APWI. Yang pertama punya Pak MD Wicaksono, yang kedua punya Pak Dr. Ahmad Hudalil. Alhamdulillah sudah terbit bukunya, itu sudah dibantu oleh Pak Mahendra juga tuh. Supaya menjadi benchmark lah bagi para widyaswara yang ada di Provinsi Lampung. Nah, selanjutnya penutup nih Pak Mahendra, kira-kira apa nih saran-saran bagi kami widyaswara atau bagi ASN di seluruh tanah air? Ya umumnya khususnya lah terkait dengan menulis gitu ya. Menulis itu bisa sebuah upaya untuk bisa membagikan ilmu kita kepada orang lain. Jadi paling tidak dengan menulis kita bisa lebih kepada sharing knowledge. Sharing knowledge. Dan sekali lagi jangan dipikirkan itu menulislah. Kapan waktunya? Yang waktu yang terbaik itu adalah mestinya kemarin pada saat kita sekolah itu adalah pada saat yang baik, Pak. Itu waktu terbaik pertama, Pak. Dan waktu terbaik kedua, semua udah lewat. Dan waktu terbaik kedua ya sekarang ini, Pak. Jadi mulailah itu dengan saat ini, dan ketika menulis jangan pernah berpikir, tulis saja. Begitu Pak. Iya. Karena kalau nggak akan pernah jadi, dan itu sudah saya coba bagaimana saya banyak berpikir dan saya nggak penghasilan apa-apa. Tapi ketika saya menulis, alhamdulillah udah punya 3 buah buku, dan belum lagi buku-buku bunga rampai yang ditulis bersama-sama gitu ya, beramai-ramai itu bisa lagi. Ini pemirsa, ada buku yang sangat menarik, menyusun artikel karya tulis ilmiah dari Pak Dr. Sri Mahendra. Mungkin ini bisa jadi panduan kita nih untuk menulis, mencoba untuk memulai menulis. Ini kalau teman-teman widyaswara ingin memperolehnya, bagaimana caranya nih Pak? Silakan hubungi BPPD APWI. Oke. Di situ banyak sekali kok di website BPPD APWI banyak buku-buku yang telah terbitkan oleh BPD, dan silakan hubungi mana yang kira-kira diperlukan, silakan hubungi, nanti akan sampaikan. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Pemirsa sekalian, demikian perbincangan kita. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sri Mahendra bahwa kapan waktunya kita menulis? Sekarang adalah waktunya. Kemudian bagaimana caranya? Nggak usah dipikirin, kerjakan saja, tulis saja apa yang kita tahu. Jangan menunggu sampai kita memikirkan apa yang mau kita tulis. Karena menurut beliau tidak akan jadi artikel atau buku yang akan kita tulis. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Dr. Sri Mahendra. Beliau adalah Kepala Penerbitan dan Perpustakaan Digital DPP APWI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.